Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tes karakteristik pribadi, dan ini adalah kisi-kisi ya. Jadi sebelum kalian atau teman-teman semua ini mengerjakan soal TKP, ada beberapa kisi-kisi yang perlu kita pelajari supaya nanti tepat memilihnya, skor yang tertinggi yang mana bisa kita tag ya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi untuk yang materi kali ini ada beberapa materi yang berkaitan tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Jadi paling utamanya yang namanya TKP itu adalah menjurus pada 3 hal ini ya. Jadi harus sesuai dengan Pancasila, jadi sila 1 sampai ke 5. Kemudian harus sesuai dengan etika dan profesi. Nah, jadi nanti posisikanlah diri kalian itu sebagai seorang PNS. Walaupun kalian bukan PNS dan itu bertentangan dengan hati nurani teman-teman semua, tapi itu tetap harus kalian pilih karena kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang PNS ya. Dan kemudian yang ketiga adalah harus sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat oleh Permen PAN RB ya. Jadi ketiga hal ini tidak boleh lepas dari jiwa seorang PNS untuk memilih jawaban yang paling tinggi skornya ya teman-teman ya. Karena di jawaban untuk TKP itu adalah kita memilih bukan jawaban yang paling benar, tetapi memilih yang skornya paling tinggi ya. Oke, kita langsung ke slide yang kedua. Nah, ini teman-teman ya, jadi di tes karakteristik pribadi ini, dari TKP ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ketiga hal antara etika, kemudian Pancasila dan juga materi dari Permen PAN RB itu saling berkaitan. Yang nantinya mereka itu akan saling menunjang dan tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian seorang PNS yang memang sudah ditetapkan ya. Jadi teman-teman harus bisa memegang ketiga konsep ini yang nantinya akan dipilih dan memiliki skor yang paling tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk, nah ini teman-teman yang akan diteskan di tes karakteristik pribadi ada beberapa item ya. Jadi ada personal atau yang berhubungan dengan individu dan juga berkaitan dengan organisasi. Nah, kalau yang personal itu berarti nanti soalnya berkaitan dengan tentang integritas diri, kemudian profesionalisme, TIK ya, jadi berkaitan dengan teknologi, kemudian semangat berprestasi, kemudian kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja berkelanjutan, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dan juga kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sedangkan kalau berkaitan dengan organisasi, berarti nanti berkaitan dengan pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja atau kemitraan, kemudian orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, dan kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Nah, jadi nanti materi-materi inilah yang akan diujikan untuk menghadapi soal TKP ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kisi-kisinya yang paling bisa kita cermati di sini adalah ciri soalnya bagaimana dan tips atau solusi yang harus dipilih itu yang mana ya. Jadi untuk yang pertama, untuk pelayanan publik, biasanya ciri soalnya itu berkaitan dengan pelayanan publik ya. Jadi mungkin masalah antrian, kemudian mungkin permasalahan tentang melayani formulir ataupun brosur dan segala macam ya, ataupun melayani orang banyak. Nah, nanti tipsnya atau solusinya adalah cari yang paling banyak menguntungkan masyarakat banyak. Jadi nanti ada beberapa pilihan yaitu dari A sampai E, pilihlah atau carilah jawaban yang menguntungkan masyarakat banyak. Berarti semuanya bisa menikmati hasilnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa mempedulikan orang lain bahwa apa yang telah ditemukan itu bermanfaat juga bagi orang banyak. Kemudian sosial budaya. Nah, sosial budaya ini ciri soalnya adalah terdapat unsur kebijakan publik. Nah, kebijakan publik, misalnya kebijakan publik adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian tidak boleh parkir sembarangan seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti carilah mengarah ke yang hal-hal yang mengandung kebersihan tanpa korupsi dan juga jujur. Nah, ini teman-teman. Jadi biasanya soal tips-tips soalnya itu berkaitan tentang berkaitan dengan kebersihan, kemudian korupsi ya, tanpa adanya korupsi dan juga perilaku jujur ya.
Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Biasanya berkaitan dengan TIK ya, komputer, biasanya kemajuan teknologi. Nah, nanti carilah tipsnya adalah carilah hal-hal yang paling maju dan juga canggih. Karena berkaitan dengan teknologi, semua harus melek teknologi ya, tidak boleh menggunakan teknologi lama. Seperti itu. Kemudian yang keempat, profesionalisme, berarti nanti ciri soalnya berkaitan dengan adanya gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan atau sesuatu yang lalu ya. Nah, contohnya ini misal gini, ada istrinya sedang sakit gitu, tetapi nanti tiba-tiba bos itu menelpon gitu, ya tetap utamakan bosnya karena itu adalah berkaitan tentang profesionalisme bekerja sebagai seorang PNS, itu memang harus seperti itu ya. Jadi nanti harus diutamakan, tips solusinya adalah fokus pada pekerjaan apapun yang mengganggu ya, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman untuk soalnya nanti ya, karena kita berkaitan dengan kisi-kisinya terlebih dahulu. Kemudian untuk jejaring kerja atau kemitraan, ini ciri soalnya adalah berkaitan tentang unsur kinerja dan juga koneksi. Nah, nanti tips atau solusinya itu pilihlah sikap yang mencerminkan sikap supel atau setia dan juga terbuka kepada semua orang. Ya, jadi nanti ciri-ciri khasnya adalah soalnya seperti ini. Kemudian integritas diri. Nah, ciri soalnya itu berkaitan dengan ada gangguan ke arah korupsi, kemudian berbuat curang, atau mungkin suap juga masuk ke sini teman-teman ya. Nah, nanti tips atau solusinya itu berarti harus mengarah ke arah bersih. Kemudian maksudnya maaf ini yang nomor 2 tadi sosial budaya itu maksudnya bersih ini bukan berkaitan dengan kebersihan, tetapi bersih itu adalah berkaitan dengan kejujuran ya. Jiwa yang bersih, tidak ada maksud untuk melakukan tindak kecurangan, itu ya maksudnya di sini, bukan berkaitan dengan kebersihan, maaf. Nah, jadi ini hampir sama ya antara sosial budaya juga integritas diri. Jadi nanti diri kita diarahkan untuk bersikap jujur, tidak boleh sekecil apapun berbuat tindakan curang, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketujuh adalah semangat berprestasi. Di sini ada tantangan dalam pekerjaan atau hal yang baru yang bisa diraih. Nah, tips atau solusinya itu adalah mencerminkan antusiasme, kemudian suka tantangan, juga terus belajar. Biasanya ada kalimat ini teman-teman ya. Jadi kata kuncinya sudah ada, tinggal dipilih saja nanti mana yang paling mendekati ini ya. Kemudian kreativitas dan inovasi. Nanti ciri soalnya berkaitan dengan adanya unsur baru dalam diri atau pekerjaan. Nah, berarti nanti tips atau solusinya pilihlah sikap yang kreatif, kemudian bebas dan juga out of the box. Jadinya memiliki pemahaman atau pemikiran yang di luar teman-teman mungkin yang biasa-biasa, kalian atau teman-teman tuh bisa memilih yang lebih bagus pendapatnya ataupun idenya lebih bagus ya, karena pemahaman out of the box ini berarti tidak saklek, jadi bisa bergerak dinamis pemikirannya ya, mengikuti perkembangan zaman. Oke, kemudian lanjutnya untuk yang 9 adalah orientasi pada pelayanan. Nah, ciri soalnya itu berarti ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan layanan ke pihak luar. Nah, nanti tipsnya atau solusinya adalah pilih untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok. Jadi memang lebih mengutamakan pelayanan di luar kepentingan pribadinya atau kelompoknya dalam timnya ya. Jadi harus bisa mementingkan kepentingan orang lain, karena kepentingan orang lain itu merupakan pelayanan yang diutamakan. Kemudian orientasi pada orang lain di sini adalah ciri soalnya berkaitan dengan situasi dalam kelompok. Nah, tips atau solusinya itu adalah pilihlah orientasi pada orang lain di dalam kelompok, misalnya rekan kerja. Ini mungkin agak berlawanan ya antara nomor 9 sama 10, tapi memang konteks soalnya nanti berbeda teman-teman ya. Oke, nanti ada soalnya sendiri. Kemudian nomor 11, kemampuan beradaptasi. Ini ada hal baru yang masuk nih ya. Misal ciri soalnya adalah hal yang baru yang masuk, contohnya tentang atasan mungkin yang baru, kemudian sistem yang baru, kemudian rekan kerja mungkin ada yang baru datang gitu ya, atau kita masuk dalam lingkungan kerja yang baru gitu. Ini pilihlah solusinya adalah pilihlah sikap yang mencerminkan sikap supel, adaptif dan juga mau mencoba hal yang baru yang ada. Jadi nanti ini adalah misalkan kita adalah PNS yang baru datang ataupun baru keterima, kemudian dikasih pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan. Nah, berarti kita harus bisa bersifat atau bersikap adaptif dan juga mau bertanya kepada teman yang lain seperti itu. Kemudian yang ke-12 adalah kemampuan mengendalikan diri. Nah, ciri soalnya itu adanya ujian, tentang masalahnya adalah tentang gagal ujian ataupun rugi ataupun bangkrut ya.
Nah, kemudian tips atau solusinya adalah pilih yang mencerminkan sikap sabar dan juga menerima kenyataan. Tapi nanti tetap ada kata-kata biasanya tetap berusaha untuk mencoba, ya kan, tidak menyerah, ya kan. Jadi di sini tuh ada kalimat itu biasanya. Di sini tuh mencerminkan sikap sabar tetapi tetap ada usaha untuk mencobanya lagi, ya. Biasanya pilihannya itu. Kemudian yang ke-13, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, jadi soalnya itu berkaitan tentang adanya sesuatu yang menghalangi kita, ya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Entah itu ada sakit, ada tugas atau rapat gitu kan, ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal ini, tips atau solusinya adalah pilih mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan selesai. Jadi tidak membebani orang lain. Biasanya contohnya seperti ini, ada A gitu ya. A ternyata pada hari itu sakit. Nah, ternyata tapi masih ada pekerjaan yang masih belum selesai. Nah, pilihlah jawaban yang memang masih mementingkan melakukan diri sendiri. Contohnya misal si A harus bisa melaksanakan tugasnya walaupun ya setengah hari, ya, kemudian izin, tetapi tetap ada tanggung jawab di situ untuk menyelesaikan tugasnya sendiri, teman-teman, tidak menyuruh orang lain untuk melakukan tugasnya. Oke, ya, nanti ada lebih paham lagi kalau masuk soal. Kemudian yang ke-14, kemampuan bekerja berkelanjutan. Nah, ada unsur diklat, kemudian pendidikan, bimbel dan kursus. Biasanya di sini tuh ada kata-kata apa? Biasanya juga ada seminar dan segala macam. Nah, berarti nanti tes atau solusinya adalah pilih keinginan untuk belajar lebih tinggi dan juga terus-menerus. Maksudnya ada keinginan untuk terus berkembang melalui diklat tersebut atau seminar tersebut untuk melakukan pelatihan tersebut sehingga nanti dia memiliki jenjang karir yang lebih tinggi, ya, melalui seminar tersebut. Kemudian yang 15, kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Biasanya ciri soalnya ada tugas kelompok atau kegiatan kelompok, ya. Tapi nanti tips atau solusinya pilihlah yang bisa bekerja sama dalam kelompok, ya teman-teman, ya. Kemudian yang ke-16, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, nanti biasanya ciri soalnya adalah ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai atasan atau pimpinan. Nah, ini sering sekali keluar. Biasanya kita itu adalah orang yang dipilih menjadi seorang pemimpin atau atasan di perusahaan tersebut. Maka sikap kita, pilihlah solusinya itu adalah pilih yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Berarti nanti orang ini menciri khaskan sebagai orang yang tegas karena kita sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin dengan memberikan suatu arahan dengan jelas kepada karyawannya. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ada 16 materi ini sudah saya sampaikan. Nanti kita tinggal masuk ke materinya untuk dan juga soal juga pembahasannya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.